Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan terus semangat ya belajarnya. Perkenalkan, nama kakak Filza Sapapatila dan adik-adik bisa memanggil kakak Kak Safa ya. Oke adik-adik, sebelum kita belajar bersama, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke adik-adik, sekarang kakak ingin kita semua melakukan sebuah tepukan. Kalian ikutin ya. Anak pintar, siap. Aku anak pintar, rajin belajar. Satu kali lagi ya. Anak pintar, siap. Aku anak pintar, rajin belajar. Bisa ya? Oke adik-adik semua, ada yang tahu nggak sih kita mau belajar apa? Ya betul, kita akan belajar mengenal lingkungan sekitar, terutama lingkungan sekitar rumah. Kenapa sih kita harus belajar mengenal lingkungan sekitar? Karena biar kita bisa mengenali setiap tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Begitu ya adik-adik? Jadi, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Lingkungan itu ada lingkungan apa aja sih? Ada lingkungan rumah, ada lingkungan sekolah, ada lingkungan desa, dan lain sebagainya. Nah, yang mau kita bahas sekarang adalah lingkungan rumah. Bagian-bagian rumah, ruangan perabotan, dan halaman rumah. Sekarang adik-adik lihat gambar ini ya. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar rumah. Nah, sekarang adik-adik lihat yuk. Kata yang ada di samping kakak. Itu ada huruf. Yuk kita baca sama-sama. R, U, M, A, H. Dibaca rumah. Sekarang kakak ingin adik-adik menyebutkan gambar-gambar yang diberi petunjuk ya. Oke? Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar dinding rumah kita. Sekarang kita perhatikan bagian atas. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah atap yang berfungsi melindungi kita dari panas dan hujan. Sekarang yang ini. Ini adalah gambar jendela, tempat keluar masuknya udara dan cahaya ke dalam rumah kita. Kita hitung ya jendelanya. 1, 2, 3. Wah, jendelanya ada 3. Banyak ya. Oke, selanjutnya gambar apakah ini? Ya, ini adalah pintu, tempat kita keluar masuk rumah. Jangan lupa mengucapkan salam ketika hendak keluar masuk rumah. Selanjutnya, kita masuk ke bagian dalam rumah. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah lantai, tempat kita berpijak, duduk, berdiri di dalam rumah. Ada tanaman dan juga keset ya. Nah, adik-adik, itu tadi bagian-bagian rumah. Sekarang kita akan membahas tentang bagian yang ada di dalam rumah. Ruang tamu. Perabotan di ruang tamu ada sofa tamu, meja, lampu, pajangan, rak buku, dan yang lainnya. Ruang tamu berfungsi untuk menerima tamu. Jika ada tamu, kita persilakan duduk di ruang tamu. Kakak mau bertanya, ada berapa sofa di gambar ini? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2. Ada 2 ya. 1 sofa panjang dan 1 single sofa. Selanjutnya ada ruang keluarga. Tempat kita berkumpul bersama keluarga, menonton televisi, bercanda, menghabiskan waktu bersama keluarga, dan yang lainnya. Selanjutnya toilet. Toilet adalah tempat kita mandi, membersihkan diri, menggosok gigi. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk menggosok gigi 2 kali sehari. Selanjutnya ada kamar tidur, yaitu tempat kita beristirahat setelah lelah beraktivitas seharian.
Kakak mau tanya, di rumah kalian ada berapa kamar tidur sih? Dihitung ya adik-adik. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah dapur. Di sini tempat mama memasak makanan enak buat kita ya. Di dapur ada perabotan apa aja sih? Ya, ada kompor, lemari, kulkas, alat-alat masak, dan ada meja makan. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu membersihkan rumah agar rumah tetap bersih, sehat, dan nyaman. Nah, adik-adik, itu tadi adalah bagian-bagian dari ruangan rumah dan perabotannya. Sekarang kita akan melihat halaman rumah. Halaman rumah adalah tempat kita untuk menanam berbagai tanaman yang kita sukai, seperti bunga, pohon, dan juga rumput. Tujuannya adalah agar rumah kita terlihat sejuk dan terlihat indah. Dan di halaman belakang rumah kita bisa membuat kebun untuk menanam sayuran atau membuat kandang untuk hewan peliharaan kita. Nah, adik-adik, supaya halaman kita tetap bersih dan sehat, sebaiknya kita bergotong royong, membersihkan halaman, membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman, dan anak yang baik pasti mau membantu ayah dan ibunya untuk membersihkan halaman. Sekarang kita akan membahas aturan-aturan di rumah. Sebaiknya kalau kita ingin masuk ke rumah, kita harus mengucapkan salam. Kalau kita ingin keluar rumah, kita harus permisi kepada orang tua kita. Tidak boleh bermain sepeda di dalam rumah atau mengacak-ngacak rumah. Tugas untuk membersihkan rumah adalah tanggung jawab kita semua ya. Kita bisa bergotong royong, saling membantu membenahi rumah. Kita harus selalu membersihkan rumah agar rumah kita terlihat bersih dan tidak ada kuman yang bersarang. Anak yang baik selalu mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, adik-adik, demikian tadi pembahasan kita tentang mengenal lingkungan rumah. Semoga adik-adik senang ya melihat video kakak. Selamat belajar dan semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.